Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Malvin Chandra Wijaya, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Padrape tingkat 2 semester 4 dengan NPM 2019-23058. Di sini saya akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan mengenai tumbuh kembang anak usia 0 sampai 6 bulan. Kepada Ibu Yuda yang berada di Bangsal Karolus, bed nomor 1. Sebelum saya melakukan tindakan, saya sudah mengeksplorasi diri saya sendiri bahwa saya sekarang sedikit gugup, tetapi setelah saya mempelajari konsep serta teori, saya yakin saya bisa melakukan pendidikan kesehatan ini. Sebelum saya melakukan pendidikan kesehatan, saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu. Baik, Bu, saya sudah mencuci tangan. Saya izin untuk ke pasien terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Boleh saya lihat gelang identitasnya? Boleh, silakan. Bisa dibantu sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Ibu? Untuk namanya Ibu Yuda, tempat tanggal lahirnya Sleman 18 Februari tahun 1990. Baik, benar. Dengan Ibu Yuda ya. Perkenalkan, saya perawat Malvin. Saya perawat yang bertanggung jawab di Bangsal ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Di sini tujuan kedatangan saya ke sini yaitu memberikan pendidikan kesehatan mengenai tumbuh kembang anak pada usia 0 sampai 6 bulan. Nah, sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Ibu? Tidak ada, Bruder. Baik, Bu. Untuk waktunya sendiri sekitar 20 menit ya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika Ibu bersedia. Untuk keluarga, saya persilakan keluar ruangan terlebih dahulu karena saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Ibu Yuda agar privasi pasien dapat terjaga. Terima kasih. Baik, Bu. Apakah Ibu sebelumnya sudah tahu mengenai tumbuh kembang pada anak usia 0 sampai 6 bulan? Sudah mengetahui, tapi hanya sedikit saja sih, Bruder. Baik, Bu. Di sini saya akan menambah pengetahuan mengenai tumbuh kembang anak usia 0 sampai 6 bulan kepada Ibu ya. Bisa saya mulai, Bu? Nah, untuk yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak usia 0 sampai 6 bulan. Nah, untuk yang pertama, yaitu, mohon maaf Ibu, untuk yang pertama yaitu pengertian tumbuh kembang. Nah, pengertian tumbuh kembang ini dapat diartikan sebagai bertambahnya ukuran dan jumlah sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Nah, kembang sendiri adalah bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui belajar yang terdiri dari kemampuan gerak kasar dan halus, pendengaran, penglihatan, komunikasi, bicara, emosi sosial, kemandirian, inteligensia, dan perkembangan moral. Nah, dengan demikian tumbuh kembang adalah proses yang berkesinambungan dan sulit untuk dipisahkan antara perubahan fisik seperti bertambahnya
ukuran berat badan, panjang badan, dan perubahan kemampuan bayi seperti kemampuan gerak kasar, halus, bicara, dan emosi sosial. Nah, untuk selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak usia 0 sampai 6 bulan. Untuk yang pertama yaitu faktor genetik. Nah, faktor genetik ini sendiri merupakan merupakan faktor yang menjadi modal dasar dan mempunyai peran utama dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Nah, termasuk faktor genetik itu sendiri. Kemudian yang kedua faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini terbagi menjadi 3. Dari 3 ini yaitu yang pertama lingkungan pranatal. Lingkungan pranatal sendiri adalah faktor yang mempengaruhi antara lain seperti gizi ibu pada saat hamil, kemudian toksin atau zat kimia endokrin, kemudian radiasi, infeksi, seperti itu ya Ibu. Kemudian untuk lingkungan perinatal, yaitu masa prenatal antara 28 minggu dalam kandungan hingga 7 hari setelah melahirkan. Kemudian yang ketiga, lingkungan pascanatal. Nah, lingkungan pascanatal ini terdiri dari ras atau suku bangsa, kemudian jenis kelamin, kemudian umur, kemudian gizi, perawatan kesehatan, kerentanan terhadap penyakit, kondisi kesehatan kronis, fungsi metabolisme, hormon-hormon yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang. Nah, untuk lingkungan fisik, pada lingkungan fisik ini terbagi menjadi 4, yaitu seperti cuaca, sanitasi. Nah, sanitasi ini merupakan kebersihan baik perorangan maupun lingkungan yang memegang peran penting dalam menimbulkan penyakit. Kemudian yang ketiga, keadaan rumah. Dan yang keempat, yaitu radiasi. Nah, untuk faktor psikososial ini terdiri dari stimulasi, kemudian motivasi belajar kepada anak sejak dini, kemudian ganjaran atau hukuman yang diberikan kepada anak agar dapat menimbulkan motivasi yang kuat bagi anak untuk tidak mengulangi tingkah laku serta tindakan anak. Kemudian kelompok sebaya, kemudian stres, kemudian sekolah, cinta dan kasih sayang, itu sangat penting bagi anak karena dapat menjadikan anak tidak sombong dan dapat memberikan kasih sayang di kemudian hari. Kemudian kualitas interaksi dengan orang tua juga sangat berpengaruh bagi kualitas interaksi dari anak kepada orang tua ataupun sebaliknya. Nah, untuk selanjutnya
yaitu faktor keluarga dan adat istiadat. Nah, pada faktor keluarga dan adat istiadat ini terbagi menjadi yaitu pekerjaan atau pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang perkembangan anak itu sendiri. Kemudian pendidikan ayah dan ibu itu sangat berpengaruh kepada anak. Kemudian jumlah saudara. Nah, jumlah saudara yang banyak dapat menyebabkan berkurangnya perhatian dan kasih sayang yang diterima anak. Untuk yang selanjutnya, jenis kelamin dalam keluarga pada masyarakat tradisional. Nah, untuk selanjutnya, kepribadian ayah dan ibu juga sangat berpengaruh. Pola pengasuhan kepada anak, adat istiadat, agama, urbanisasi, kemudian kehidupan politik di sekitar anak. Untuk yang selanjutnya, yaitu tahapan tumbuh kembang anak pada usia 0 sampai 6 bulan. Nah, pada pertumbuhan dalam awal ini, dengan perubahan berat pada badan usia 0 sampai 3 bulan. Nah, bila gizi bayi cukup, maka perkiraan berat badan akan mencapai 700 sampai 1000 gram per bulan. Sedangkan pertumbuhan tinggi badan agak stabil, tidak mengalami kecepatan dalam pertumbuhan tinggi badan. Nah, perkembangan pada usia ini dapat dilihat dari 4 sampai 6 minggu. Kemudian anak akan mulai tersenyum spontan dan dapat mengeluarkan suara 1 sampai 2 minggu kemudian. Kemudian selanjutnya 12 sampai 16 minggu menegakkan kepala, tengkurap sendiri, menoleh ke arah suara, memegang benda yang ditaruh di tangannya, mengangkat kepala 90 derajat dan mengangkat dada dengan bertopang tangan. Kemudian pada 20 minggu setelah itu bayi mulai meraih benda yang didekatkan kepadanya, dan menaruh benda-benda di mulutnya. Pada usia 26 minggu, dapat memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Kemudian duduk dengan bantuan kedua tangannya ke depan, kemudian makan biskuit sendiri. Untuk selanjutnya, pada umur 3-6 bulan, pertumbuhan dapat menjadi 2 kali berat badan pada waktu lahir, dan rata-rata kenaikan 500-600 gram per bulannya. Apabila mendapat gizi yang baik, sedangkan tinggi badan tidak mengalami kecepatan dan pertumbuhan, dan terjadi kestabilan berdasarkan pertambahan umur pada bayi. Perkembangan yang terjadi pada umur tersebut seperti standar normal untuk pertumbuhan yang sering digunakan dalam pedoman deteksi tumbuh kembang anak balita, yaitu deteksinya sendiri dari pengukuran berat badan lahir rata-rata, kemudian pengukuran berat badan usia per bulan. Sampai di sini, apakah Ibu ada yang belum jelas dari Sudah yang jelas. saya sampaikan? Sudah jelas. Baik. Saya lanjutkan ya, Ibu. Untuk selanjutnya yaitu stimulasi pada anak usia 0 sampai 6 bulan. Pada stimulasi ini adalah perangsangan atau penglihatan, bicara, pendengaran, perabaan yang datang dari lingkungan anak. Kemudian anak yang mendapat stimulasi yang terarah akan lebih cepat berkembang dibandingkan anak yang kurang bahkan tidak mendapat stimulasi. Stimulasi juga dapat berfungsi sebagai penguat yang bermanfaat bagi perkembangan anak. Berbagai macam stimulasi seperti stimulasi visual,
atau penglihatan, seperti yang verbal seperti bicara, auditif pendengaran, taktil sentuhan, dan lain-lain dapat mengoptimalkan perkembangan anak. Pemberian stimulasi akan lebih efektif apabila memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangannya. Nah, pada tahap perkembangan awal anak berada pada tahap sensori dan motori. Pemberian stimulasi visual pada ranjang bayi akan meningkatkan perhatian anak terhadap lingkungannya, yang membuat bayi akan gembira dengan tertawa-tertawa dan menggerak-gerakkan seluruh tubuhnya. Tetapi apabila rangsangan itu terlalu banyak, maka reaksi dapat sebaliknya, yaitu perhatian anak akan berkurang dan akan menangis. Seperti itu, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu, sampai pada Tidak ada. simulasi ini? Baik, Bu. Jika tidak ada, apakah Ibu memahami apa yang saya sampaikan? Memahami. Baik, jika Ibu memahami, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Ibu untuk Ibu jawab. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apakah pengertian tumbuh kembang itu sendiri, Bu? Yang saya tangkap pengertian tumbuh kembang itu adalah perubahan fisik seperti bertambahnya ukuran berat badan, panjang badan, dan perubahan kemampuan bayi seperti kemampuan bicara dan emosi. Baik, untuk yang selanjutnya, coba Ibu sebutkan tiga faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang pada anak. Ada dari faktor genetik seperti faktor bawaan dari orang tua. Setelah itu ada faktor lingkungan, dan juga selanjutnya adalah faktor dari keluarga itu sendiri. Iya. Baik, benar ya Ibu. Untuk yang selanjutnya, tolong Ibu jelaskan tahap tumbuh kembang anak usia 0 sampai 6 bulan ya Bu. Mulai dari 4 sampai 6 minggu, itu anak sudah bisa tersenyum dan mengeluarkan suara-suara. Untuk usia 12 sampai 16 bulan, anak sudah mampu menggerakkan kepala, tengkurap, menoleh ke arah suara, dan yang pada satu umur 20 minggu, anak sudah mulai meraih benda yang didekatkan padanya dan menaruh benda di mulutnya. Untuk usia 26 minggu, anak sudah dapat memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya, duduk dengan bantuan kedua tangannya ke depan, dan makan biskuit sendiri. Nah, benar ya Ibu. Untuk yang selanjutnya, tolong Ibu jelaskan stimulasi kepada anak usia 0 sampai 6 bulan. Itu apa? Stimulasi itu perangsangan ya, terutama pada bagian penglihatan, pendengaran, dan perabaan yang datang dari lingkungan anak-anak tersendiri, mungkin bisa dari orang tua atau orang-orang sekitar. Itu tuh dapat mengarahkan anak untuk lebih cepat berkembang dibandingkan anak yang tidak mendapat stimulasi. Nah, stimulasi ini berfungsi untuk penguat yang bermanfaat bagi perkembangan anak itu sendiri. Baik, benar ya Ibu. Untuk pendidikan kesehatan mengenai tumbuh kembang anak usia 0 sampai 6 bulan ini sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu sebelum dan sesudah dilakukan tindakan pendidikan kesehatan ini?
Sebelum tindakan, saya merasa kurang memahami materi dari tumbuh kembang anak 0 sampai 6 bulan ini. Namun setelah dilakukan pendidikan kesehatan, ya saya merasa beruntung sudah menerima materi yang disampaikan sangat baik, dan saya menambah ilmu saya. Baik, Bu. Terima kasih ya Ibu atas kerjasamanya. Saya akan kembali ke Nur Station. Mungkin saya akan kembali lagi ke sini untuk mengecek keadaan Ibu sekitar pukul 10 nanti. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu, sebelum saya kembali ke Nur Station? Tidak ada. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk keluarga, saya persilahkan untuk kembali ke ruangan, karena pendidikan kesehatan sudah selesai. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Untuk pendidikan kesehatan sudah selesai. Saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, Bu. Untuk pendidikan kesehatan sudah selesai. Untuk dokumentasinya, yaitu respon klien sebelum tindakan, pasien kurang memahami materi tentang tumbuh kembang pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian respon selama tindakan, pasien sangat kooperatif dalam mengikuti pendidikan kesehatan dan pasien mendengarkan dengan baik. Kemudian respon setelah tindakan, pasien dapat menjawab semua pertanyaan yang telah diberikan. Maka dari itu pendidikan kesehatan ini dapat tercapai dengan baik. Untuk pendidikan kesehatan ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2021 pukul 8 sampai pukul 8.20. Tanda tangan dan nama terang Malvin Chandra Wijaya, NPM 2019-23058. Terima kasih, Bu.